Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok surfaktan akan menjelaskan tentang apa itu surfaktan. Pengertian surfaktan. Surfaktan atau surface active agent atau zat aktif permukaan adalah senyawa kimia yang jika terdapat pada konsentrasi rendah dalam sistem mempunyai sifat teradsorpsi pada permukaan antarmuka pada sistem tersebut, yang molekul-molekulnya mempunyai dua ujung yang berbeda interaksinya dengan air, yaitu ujung kepala yang suka terhadap air dan ujung ekor yang tidak suka dengan air. Surfaktan menurunkan tegangan pada permukaan air dengan mematahkan ikatan-ikatan hidrogen pada permukaan. Larutan surfaktan dalam air menunjukkan perubahan sifat fisik yang mendadak pada daerah konsentrasi yang tertentu. Perubahan yang mendadak ini disebabkan oleh pembentukan agregat atau pengumpulan dari beberapa molekul surfaktan menjadi satu, yaitu pada konsentrasi kritik misal atau CMC. Surfaktan dapat tergolong menjadi dua, yaitu 1. Larutan dalam minyak, misal senyawa polar berantai panjang, fluorokarbon, dan silikon. 2. Larutan dalam air, misal anion, kastion, nonion, dan amfoter. Bisa digunakan zat pembasah, pembusa, pengemulsi, zat anti busa, deterjen flotasi, pencegah korosi. Baiklah, selanjutnya yaitu klasifikasi surfaktan berdasarkan sumber bahan baku pembuatannya, yaitu yang pertama surfaktan dengan bahan baku petroleum, kedua surfaktan dengan bahan baku batu bara, ketiga surfaktan dengan bahan baku lemak atau minyak, keempat surfaktan dengan bahan baku karbohidrat. Kemudian berdasarkan struktur ion, yaitu pertama surfaktan kationik, kedua surfaktan anionik, ketiga surfaktan anionik, keempat surfaktan alkoholitik. Berdasarkan nilai HBr, klasifikasi ini didasarkan pada polaritas relatif yang dimiliki oleh molekul surfaktan yang ditimbulkan oleh gugus hidrofil. Kemudian berdasarkan unsur dan gugus fungsi. Kemudian fungsi surfaktan, yang pertama menurunkan tegangan permukaan, kedua meningkatkan kelarutan suatu zat, ketiga sebagai pembasah, keempat sebagai emulgator, kelima sebagai deterjen, keenam sebagai foaming, anti-foaming agent, ketujuh sebagai antiseptik dan anti-foaming agent. Baiklah, selanjutnya produk surfaktan, yaitu sabun, deterjen, pasta gigi, disinfektan, mouthwash, kosmetik. Selanjutnya cara biasa mengetahui keberadaan surfaktan. Yang pertama, terbentuknya busa, kedua kebasahan atau lapisan tipis pada dinding dari suatu wadah, yang ketiga terjadi emulsi. Selanjutnya, mekanisme kerja surfaktan. Surfaktan biasa digunakan pada beberapa sediaan seperti emulsi yang terdiri dari fase air dan fase minyak yang sukar bercampur. Untuk mencampurkan kedua fase tersebut, maka tegangan permukaan antara fase air dan fase minyak harus diturunkan. Turunnya tegangan permukaan terjadi karena masuknya surfaktan ke dalam fase air dan fase minyak. Surfaktan memiliki bagian kepala yang bersifat menyukai air atau hidrofilik, sehingga bagian kepala tersebut masuk ke fase air. Selanjutnya, surfaktan juga memiliki bagian ekor yang bersifat tidak menyukai air atau hidrofobik, sehingga bagian ekor tersebut masuk ke fase minyak. Interaksi kepala dan ekor surfaktan dengan dua fase tersebut menyebabkan penurunan tegangan permukaan antar fase. Ketika bagian-bagian dari surfaktan masuk ke dalam fase air dan fase minyak sesuai ketertarikannya,
maka molekul surfaktan akan diserap atau diabsorpsi lebih kuat oleh air dibandingkan dengan minyak. Apabila bagian kepala yang lebih menyukai fase air lebih dominan. Selanjutnya, aplikasi surfaktan. Beberapa contoh aplikasi surfaktan antara lain bahan utama untuk industri deterjen dan pembersih lainnya, bahan emulsifier pada industri kosmetik dan farmasi, bahan penstabil busa, bahan pendispersi, dan viscosity builder pada produk seperti sampo, bubble bath, deterjen bubuk dan cair, dan sebagainya. Surfaktan dapat digunakan untuk mengemulsikan kedua fase yang tidak saling bercampur. Digunakan untuk enhanced oil recovery atau disebut EOR. Selain pada bidang farmasi, terdapat juga fungsi sebagai salah satu bahan penyusun pasta gigi yang dapat membentuk busa dari pasta gigi. Terdapat pula jenis surfaktan yang sangat penting dalam bidang farmasi karena memiliki aktivitas bakterisidal terhadap bakteri gram positif dan bakteri gram negatif, yaitu surfaktan amonium kuartener dan piridinium kationi. Surfaktan tersebut dapat digunakan pada kulit terutama untuk membersihkan luka dalam bentuk larutan aqueous, dapat digunakan untuk membersihkan peralatan yang terkontaminasi. Demikianlah penjelasan surfaktan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.